Nasib manusia yang hidup di dunia ini layaknya sebuah roda yang berputar dari atas ke bawah, yang senantiasa bergulir mengikuti irama waktu. Begitu juga dengan rahasia hidup seseorang. Jika hari ini terlihat miskin dan kekurangan, siapa tahu beberapa saat kemudian berubah menjadi sosok kaya yang disegani. Perjalanan hidup seperti inilah yang dialami oleh sosok Andi Syamsuddin Arsyad. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe Trending YouTube dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat info update tentang topik-topik trending di sosial media. Pembangunan gedung kantor baru John Lynn Group yang direncanakan sejak lama akhirnya rampung. Tepat menuju pergantian tahun 2019 ke 2020, gedung kantor baru ini baru bisa diresmikan. Acara peresmian yang digelar Selasa sore kemarin turut dihadiri sejumlah tamu penting, diantaranya mantan Panglima TNI yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Muldoko. Pria yang akrab disapa Haji Isam tersebut merupakan pengusaha tambang yang kaya raya di Kalimantan Selatan. Namanya yang kesohor secara nasional, namun siapa sangka sosok pengusaha berusia 40 tahun tersebut dulunya merupakan seorang buruh biasa sebelum sukses sebagai pengusaha. Sejatinya, Haji Isam bukanlah orang Kalimantan asli. Pengusaha tambang tersebut diketahui berasal dari Tanah Bugis, tepatnya dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di tanah perantauan, ia pernah bekerja sebagai karyawan perkayuan, buruh muat, supir angkutan umum, dan tukang ojek. Haji Isam saat ini telah dikaruniai kekayaan yang berlimpah. Sosoknya sering dijuluki sebagai pengusaha from zero to hero, yang artinya ia memulai usahanya memang betul-betul dari nol. Ada kejadian unik pada diri Haji Isam saat mulai berbisnis pertama kali. Alih-alih menggunakan modal berupa materi, ia justru mengawali bisnisnya dengan modal dengkul alias tanpa bekal apa-apa. Saat itu, ia sedang bekerja kepada seorang Tionghoa yang bergerak di bidang tambang batu bara. Dari sana, ia mulai belajar seluk-beluk tentang bisnis batu bara. Setelah ilmu dan modalnya cukup, ia pun memutuskan untuk keluar dan membuka usahanya sendiri. Kini, sosoknya dikenal secara luas di Kalimantan Selatan maupun nasional sebagai pengusaha sukses. Sosok pengusaha kelahiran 1 Januari 1977 tersebut dikenal kaya raya berkat sejumlah kerajaan bisnis miliknya, yakni PT John Lynn Group. Induk usahanya tersebut menaungi sejumlah perusahaan seperti PT John Lynn Baratama, PT John Lynn Marine and Shipping, dan juga PT John Lynn Air Transport. Beberapa usaha tambangnya bahkan bisa menghasilkan 400.000 ton batu bara dengan omset 40 miliar per bulan. Tak cukup di situ, ia bahkan menggarap usaha transportasi dan properti. Lewat PT John Lynn Air Transport, kabarnya ia akan membuka rental jet pribadi. Layaknya seorang crazy rich yang uangnya nyaris unlimited, ia tak ragu menggelontorkan dana miliaran rupiah. Haji Isam bahkan rela merogoh koceknya untuk kegiatan filantropi yang notabene-nya tidak mendatangkan keuntungan material baginya. Berikut ini beberapa di antaranya. Haji Isam membangun sebuah masjid megah di Jalan Kodeko, kilometer 2,5 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Orang-orang menyebutnya Masjid Al-Falah Batu Licin, diambil dari nama pusat kota Tanah Bumbu. Masjid warna putih bernuansa emas di beberapa sisinya itu berarsitektur Timur Tengah berpadu dengan ornamen khas Kalimantan Selatan. Masjid ini sangat luas dengan parkiran yang mampu menampung ratusan mobil. Di pelatarannya terdapat sebuah kolam ikan cukup besar yang menciptakan suasana segar dan asri. Selain membangun masjid, Haji Isam juga membangun sebuah rumah sakit berstandar internasional bernama Marina Permata Hospital. Rumah sakit ini berada di Jalan Kodeko, kilometer 3, Gunung Besar Simpang 4 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Rumah sakit ini berdiri gagah setinggi 3 lantai di area seluas 10.000 meter persegi sebagai proyek tahap awal. Letakkan
gerakan batu pertamanya dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani Haji Mami. Pada Februari 2018 lalu, sebelum masa pandemi COVID-19, Haji Isam mengumrohkan semua guru SMP Negeri 1 Mentewe Tanah Bumbu. Mereka yang diberangkatkan adalah guru-gurunya yang bertugas saat ini, lalu guru-guru yang mengajar tahun 1990 hingga tahun 2000 beserta suami atau istri masing-masing yang seluruhnya berjumlah 250 orang. Selain itu, Haji Isam juga menyumbang dana segar untuk sekolahnya sebesar 1,5 miliar rupiah. Haji Isam memiliki tim balap bernama John Lynn Racing Team yang biasa merumput di kelas Jeep Tubular Off-Road. Tim ini memiliki home base dan bengkel berfasilitas komplit yang dikomandani seorang mekanik bule. John Lynn Racing diperkuat 5 pembalap, di antaranya Liana John Lynn putri Haji Isam. Dalam setiap kejuaraan yang diikutinya, tim ini selalu tampil all out. Pada event Indonesia Extreme Off-Road Adventure Team di sirkuit Sakura Gunung Gong Tasikmalaya, tim berciri khas warna kuning ini datang dengan kapal LCT pribadi. Kapal landing craft tank ini mengangkut 4 unit trailer kontainer, 3 bis motorhomes, 1 kren truk, 1 water truck, 3 truk logistik dan spare parts, 3 mobil support operasional, 1 unit ATV, 2 unit UTV, dan tentunya 5 unit mobil balap yang akan bertarung di sirkuit. Salah satu kerajaan bisnis Haji Isam lainnya adalah pabrik gula di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pabrik ini adalah pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, pabrik yang dibangun sejak 2016 ini memiliki nilai investasi sekitar 5 triliun rupiah. Bahan baku dipasok dari petani tebu inti plasma seluas 22.797 hektar. Disebutkan bahwa pabrik ini mampu menyerap 15.000 tenaga kerja. Pabrik ini juga diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Baru-baru ini mencuat kabar bahwa perusahaan Haji Isam tersandung masalah penyuapan pajak yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Praitno Aji dan telah ditetapkan sebagai tersangka, serta 4 konsultan pajak yang ikut terlibat dalam perkara ini. Penggeledahan pun telah dilakukan oleh tim KPK untuk mencari bukti keterlibatan perusahaan Haji Isam dalam perkara ini. Namun dibalik semua itu, kesuksesan yang telah dicapai oleh Haji Isam tidak mungkin didapat tanpa kerja keras yang patut kita apresiasi dan tiru agar bisa mengikuti jejak kesuksesannya. Nantikan video kami selanjutnya yang akan mengulas topik-topik trending yang menghebohkan jagat dunia maya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya. Salam trending, see you!